Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, di tangan saya ini ada sebuah pusaka. Pusaka ini baru saja saya dapatkan sobat. Dan pusaka ini bisa dibilang adalah sebuah cita-cita saya atau harapan saya yang akhirnya berhasil memahari pusakanya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada salah seorang dari rekan tosan aji saya itu, dia memiliki pusaka yang unik. Jadi pusakanya itu alur dari atau pola dari pamornya itu dia membentuk sebuah pamor junjung derajat, tetapi dia dari satu garis yang tidak terputus. Nah waktu itu sobat, saya di hati itu ada perasaan ingin gitu loh, naksir dengan pusakanya. Tapi waktu itu terkendala dengan anak saya yang sedang opname. Akhirnya terus, kalau memang pusaka ini nanti jodoh saya, maka saya akan berhasil untuk memaharinya. Dan ternyata benar sobat, sampai anak saya itu keluar dari rumah sakit, pusakanya masih belum termahar di teman saya. Akhirnya terus saya iseng, saya tanyakan, Mas, berapa ini maharnya? Dan dia buka dengan nominal mahar. Akhirnya terus berhasil saya mahari. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Pusakanya ini bisa dibilang adalah pusaka yang bagus sobat. Kalau mungkin di antara sobat nanti melihatnya, alur dari pamornya ini adalah alur dari pamor yang bisa dibilang istimewa. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita langsung saja akan mereview bersama-sama. Baik sobat PMC, ini adalah pusaka yang akan saya review di episode kita kali ini. Pusakanya ini bisa dibilang adalah pusaka sederhana, tetapi dia memiliki pamor yang istimewa sobat. Dan untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Nah coba anda amati, ini adalah warangka lawasan. Kemungkinan ini dari kayu timuhu sobat. Nah, warangkanya estimasi dari kayu timuhu. Dan ini adalah warangka gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang beberapa waktu yang lalu sempat saya taksir dan alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya. Berarti ini bisa dikatakan adalah pusaka yang jodoh dengan saya. Karena memang waktu itu sobat, saya nggak tahu kenapa di hati saya itu kok ada perasaan srek, ada perasaan suka waktu saya pertama kali melihat pusakanya. Dan saya waktu itu berharapnya mudah-mudahan di teman saya tidak tidak termahar dulu gitu loh. Biar nanti saya bisa memaharinya. Ternyata beneran sobat, di teman saya itu dia tidak termahar juga. Jadi waktu itu terus karena dia ditunjukkan kembali, akhirnya terus saya mahari. Alhamdulillah, ini adalah wujud dari pusakanya ini sobat. Ini kalau anda melihat, untuk di pusakanya ini dia dapurnya adalah dapur brojol gonjo iras. Nah ini brojolnya gonjo iras. Dan ini kalau anda melihat, untuk di pola alur dari pamornya ini dari satu garis. Nah satu garis lalu dia ditarik ke atas lalu ke bawah. Nah ini saling menyambung seperti ini sobat. Nah jadi alurnya ini bisa dikatakan dia melingkar. Nah ini seperti ini. Begitupun juga dengan di baliknya. Nah baliknya pun juga sama, dia seperti ini. Jadi nah ini lalu ke sini lalu ke bawah lagi. Saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pusaka yang alur dari pamornya juga seperti ini sobat. Kalau nggak salah waktu itu untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih, seingat saya. Tilam upih apa brojol ya kemarin itu ya. Nah hanya saja memang sudah termahar. Itu saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji dari Kediri. Itu pamornya juga seperti ini, tetapi untuk dibilah pusakanya sudah agak kalah. Jadi untuk dibilah pusakanya sudah agak korosi, jadi tidak terlalu bagus. Jadi berbeda dengan yang ini sobat. Ini kalau untuk di pusakanya atau bilah dari tosan ajinya, dia masih tergolong utuh. Begitupun juga dengan alur pamornya. Nah ini lebih istimewa dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia dari bilahnya sudah agak agak aus, lalu untuk di pamornya pun juga beberapa bagiannya terputus. Nah kalau untuk yang ini dia masih tergolong utuh ini sobat. Nah coba anda amati, ini adalah pusaka yang beberapa waktu yang lalu sempat saya taksir sobat, dan alhamdulillah mungkin ini memang jodoh saya. Akhirnya terus saya berhasil untuk memaharinya. Pusakanya sederhana, dapurnya sederhana, tetapi pamornya istimewa. Ini saya tadi juga bertanya kepada teman saya, salah seorang rekan saya. Dia kalau melihat seperti ini namanya adalah pamor junjung derajat kolomalik. Ini kalau dari pemiliknya kemarin
Saya menanyakan kira-kira kalau menurut sampean ini masuknya di pamor apa, Mas? Menurut dari keterangan dia, pamornya adalah junjung derajat. Nah, kalau dari teman saya yang satunya lagi yang tadi saya tanya, itu adalah junjung derajat kolo malik. Karena ini bolak-balik seperti ini untuk di alur dari pamornya ini, sobat. Ini bagus loh ini untuk di pamornya. Ini kalau Anda melihat di sini, katakanlah dimulai dari sini. Nah, ini lalu nyampe sini, lalu dia naik. Nah, naik lalu turun. Nah, ini seperti ini sobat. Nah, berakhirnya di sini di tengah-tengah sini. Nah, ini berakhirnya di sini. Itulah kenapa saya menyebutnya pusaka ini punya keunikan tersendiri. Meskipun dia dapurnya sederhana, ini adalah dapur brojol ini. Tetapi dia punya pamor yang istimewa. Dan ini saya masih mempertimbangkan kira-kira untuk di warangkanya diganti apa tidak ya kira-kira ya. Apa diganti warangka sandang walikat ataukah dibiarkan warangka ini saja. Nah, ini sebenarnya juga masih bagus sobat. Tapi nanti nggak tahulah, nanti akan saya pertimbangkan kembali untuk di warangkanya. Apakah dikasih warangka baru, apakah warangka yang lama ini saja tapi diservis kembali. Nah, seperti ini. Nah, pusakanya ini menjadi sebuah pusaka yang istimewa kalau menurut saya. Meskipun dia berada di dapur sederhana, pamornya ini loh yang bikin saya jatuh hati kemarin. Jadi pamornya ini adalah pamor pilihan kalau menurut saya ya. Jadi pamornya ini termasuk dari pamor unik dan juga termasuk pamor langka. Coba Anda amati ini sobat untuk dibilah dari tosan ajinya. Nah, ini seperti ini. Alur dari pamornya pun juga termasuk dari alur yang masih utuh. Nah, ini seperti ini. Ini untuk diestimasinya mungkin masuk di estimasi Majapahit ini sobat. Percaya deh, untuk di pusaka ini dia punya keunikan tersendiri. Jadi apa ya, dia mempunyai sebuah aura tersendiri yang terpancar dari pusakanya. Nggak tahu kenapa saya merasakannya itu ada perasaan sesuatu yang bikin hati saya itu tertarik dengan pusaka ini. Terutama dari sini sobat, terutama dari pamornya. Nah, ini jadi pamornya ini termasuk dari jenis pamor yang istimewa ini. Nah, dapurnya dapur sederhana berpamor istimewa. Dapur brojol, ini brojol ini gonjo iras ini sobat. Nah, brojol gonjo iras dan pamornya junjung derajat kolo malik. Mungkin di antara sobat ada yang punya pandangan lain atau ada yang punya pendapat nama lain tentang pamornya, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Ini kalau dari pemiliknya dahulu, dari teman saya bilangnya adalah pamor junjung derajat. Nah, tadi saya tanya lagi kepada teman yang lain, dia menyebutnya adalah junjung derajat kolo malik. Itu seperti itu. Nah, mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan Anda tulis di kolom komentar. Nah, ini kalau untuk saya pribadi juga masuknya di pamor junjung derajat ini sobat. Ini pamornya pamor istimewa dan termasuk dari jenis pamor langka. Karena alur dari garis pamornya ini dia terus tanpa terputus. Nah, ini seperti ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.